Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tafila rahimakumullah. Malam hari ini saya tadinya mau melanjutkan sirah Nabawiyah, cuma saya teringat kita ini sekarang ada di momen yang sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan maka ini waktu yang luar biasa. Kita sekarang ada di bulan apa, Rianto? Nggak ngerti bulan. Kita ada di bulan apa sekarang? Dzulhijjah. Apa tuh? Dzulhijjah. Ini momen yang sebenarnya kesempatan yang luar biasa. Kalau seandainya kita tidak bisa memanfaatkan bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari pertama, maka kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Maka malam hari ini saya ingin berbicara tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Yang pertama, Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an dengan menggunakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita tahu bahwa kita dilarang untuk bersumpah kecuali menggunakan nama-nama Allah. Tapi kita jumpai dalam banyak ayat di Quran, Allah kadang bersumpah menggunakan makhluk. Pernah kita sampaikan, para ahli tafsir mengatakan kalau Allah bersumpah menggunakan makhluk, maka hal itu menunjukkan apa? Makhluk tersebut adalah makhluk yang istimewa. Allah pernah bersumpah menggunakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Siapa yang tahu? Surat apa? Hafal semuanya. Kalian hafal? Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ayo, siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu? Toh, baca surat Al-Fajr. Itu apa artinya? Walaya, setelah bersumpah dengan waktu fajar, wal fajr, maka kemudian Allah bersumpah dengan walayalin ashar. Walayalin, layalin jamak dari kata lail, artinya malam. Ashar 10 malam. Kalau kalian buka tafsir, maka yang dimaksud 10 malam di situ adalah apa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau Allah bersumpah menggunakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, berarti menunjukkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah sesuatu yang istimewa. Kalau istimewa, maka harusnya kita menggali itu. Apa keistimewaannya? Kenapa kok sampai Allah bersumpah menggunakan 10 hari itu? Maka yang pertama kita jumpai ternyata Rasulullah SAW bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar, yakni ashr Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, hari dunia yang paling utama adalah 10 hari. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi yang pertama karena 10 hari ini yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai afdalu ayyamid dunya.
hari-hari dunia yang paling utama. Itu 10 hari ini. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua, kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini istimewa? Anna fiha yaumu Arafah. Karena di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ada hari Arafah. Hari Arafah itu kapan? Hari Arafah itu kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Puncak ibadah haji, al-hajju Arafah. Puncak haji itu adalah Arafah, wukuf di Arafah. Itu dilakukan tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Bagi yang melaksanakan ibadah haji, maka di sana mereka sedang wukuf di Arafah. Bagi yang tidak haji, maka ada ibadah yang diperintahkan untuk kita lakukan, yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah berarti puasa tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Apa fadilahnya? Siyamu yaumi Arafah yukaffirus sanatain. Puasa hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. As-sanah al-madiyah wal mustaqbalah. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Makanya cara kita memanfaatkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, karena kita tidak haji, maka tanggal 9 nanti puasa Arafah. Nah, cuma sekarang yang terjadi ini ada perbedaan, ya Kak? Kapan kita akan melaksanakan puasa Arafah? Yang jelas puasa Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Sementara tahun ini terjadi perbedaan antara keputusan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Indonesia menetapkan 1 Dzulhijjah itu jatuh hari apa kemarin? Hari Jumat. Nah, Jumat Indonesia. Jumat berarti tanggal 9-nya hari apa? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Ahadnya tanggal 10 Idul Adha. Itu kalau keputusan pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena pas hari Rabu ngelihat hilal, itu hilal tidak terlihat, sehingga hari Kamis digenapkan, maka Dzulhijjah masuknya adalah hari Jumat. Sementara Arab Saudi memutuskan tanggal 1 Dzulhijjah adalah hari Kamis. Maka kalau memakai keputusan pemerintah Arab Saudi, nanti wukuf di Arafah itu hari apa? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, sekarang kita mau puasa Arafah tahun ini kan? Hari Jumat apa hari Sabtu? Jumat harus Sabtu. Loh, kita puasa dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah, boleh nggak? Boleh. Dari kemarin mau puasa terus sampai nanti tanggal 9 itu boleh. Nah, tapi sekarang misalnya kita mau puasa Arafah. Ini pakai yang mana? Hari Sabtu seperti keputusan pemerintah Indonesia, tapi konsekuensinya hari Sabtu itu nanti jamaah haji di sana sudah tidak wukuf di Arafah karena di sana sudah 10 Dzulhijjah, sudah Idul Adha. Kalau kita pakai keputusan Arab Saudi, maka puasanya hari Jumat. Hari Jumat di sini pemerintah Indonesia memutuskan itu masih tanggal 8. Padahal puasa Arafah itu tanggal 9. Ayo, terus puasanya kapan? Enggak usah puasa sekalian gitu. Nah, disinilah kemudian kita jumpai fatwa dari para ulama ketika menjumpai permasalahan seperti itu. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui kenapa terjadi perbedaan. Kenapa terjadi perbedaan? Kalau di Indonesia
Mungkin Muhammadiyah berbeda dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena kita tahu Muhammadiyah memakai metode hisab, perhitungan dengan ilmu falak. Sementara pemerintah menetapkan tanggal 1 Hijriah itu memakai metode ru'yatul hilal. Nah, yang terjadi adalah ketika bulan itu ingin dilihat, ternyata ketinggian bulan masih kurang dari 3 derajat. Kalau ketinggian bulan kurang dari 3 derajat, maka mustahil bulan bisa dilihat. Kalau bulan tidak bisa dilihat, maka menurut orang yang memakai metode ru'yah, maka berarti bulannya digenapkan. Hari Rabu dilihat, tidak kelihatan karena masih kurang dari 3 derajat. Makanya hari Kamis digenapkan, itu masih bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjahnya dimulai hari Jumat. Arab Saudi itu letaknya lebih barat, 4 jam lebih dulu Indonesia 4 jam. Di Indonesia belum kelihatan, nanti setelah 4 jam di Arab Saudi, maka bulan mungkin bisa terlihat, mungkin, sangat mungkin. Jadi jangan, kalau di Arab Saudi sudah, ya di sini pasti sudah gitu. Karena di luar Indonesia tidak seperti itu. Kenapa terjadi ikhtilaf itu? Karena menentukannya memakai ru'yatul hilal, harus melihat bulan. Hari Rabu di Indonesia bulan belum terlihat saat waktu maghrib itu. Bulan belum terlihat, otomatis digenapkan. Selang 4 jam maka waktu maghrib masuk di Arab Saudi. Karena posisi Arab Saudi lebih barat, maka di sana kadang bulan itu relatif lebih bisa dilihat karena umur bulannya sudah lebih tua. Sehingga Arab Saudi melihat, maka kemudian memutuskan hari Kamis itu tanggal 1. Kalau Muhammadiyah kenapa memutuskan sama seperti Arab Saudi? Karena mereka memakai metode hisab, perhitungan. Tidak harus melihat bulan secara langsung, yang penting dihitung. Kalau bulan sudah di atas ufuk, meskipun belum bisa dilihat, maka bulan dianggap sudah wujud. Wujud itu sudah ada. Kenapa besok sudah tanggal 1? Ya karena secara hitung-hitungan ini bulan sudah di atas ufuk. Tapi kan belum kelihatan. Meskipun belum kelihatan, tapi secara hitung-hitungan bulan sudah ada. Itu yang dipakai oleh Muhammadiyah. Ya. Jadi bukan, wah ini saling nyalah-nyalahkan. Enggak. Ini karena tadi perbedaan metode untuk menentukan kalender itu. Nah sekarang sudah terjadi, baik Arab Saudi maupun Indonesia pakai ru'yatul hilal sama-sama, tapi yang sana melihat, yang sini tidak. Nah sekarang bagaimana kita akan puasa hari Arafah, hari Jumat? Konsekuensinya di sini kalau menurut pemerintah itu masih tanggal 8 atau hari Sabtu. Konsekuensinya kalau hari Sabtu di sana itu sudah tidak, wukuf sudah selesai, wukuf sudah selesai. Maka di sini kita jumpai fatwa para ulama ketika menjumpai permasalahan seperti itu. Yang kami tahu, fatwa ulama kibar kalau Arab Saudi, ulama-ulama Arab Saudi, justru mereka menfatwakan ketika terjadi seperti itu, maka ikutilah apa yang menjadi keputusan pemerintah setempat. Itu fatwa mereka. Ya. Mereka justru menfatwakan berarti kalau kita di Indonesia maka berpuasalah seperti keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah Indonesia. Kalau kita memakai fatwa itu berarti kita puasa Arafahnya nanti hari Sabtu. Kalau keliru bagaimana? Di sana kan sudah selesai wukuf ya. Udah, itu enaknya rakyat itu kan enggak. Itu tanggung jawab yang membuat buat keputusan. Udah, kita mah nggak kena apa-apa. Udah. Nah, pemerintah sudah ijtihad, ikuti itu. Paham ya? Jadi kalau kita mengikuti fatwa, di antaranya fatwa-fatwa ulama-ulama Arab Saudi sekarang tuh, mereka justru menfatwakan ketika terjadi seperti itu, maka ikutilah keputusan pemerintah di mana dia tinggal.
Nah, dia tinggal. Jadi tidak ada lagi apalah membuli pemerintah mengapa itu, tidak ada, tidak ada. Nah, kenapa? Karena wihdatul matoliq atau itu gini, ketika satu negeri itu melihat bulan, apakah berlaku untuk negeri yang lain atau hanya untuk negeri itu? Nah, jumhur mayoritas berpendapat hanya berlaku untuk negeri di mana bulan terlihat. Di Indonesia bulan belum terlihat, ya sudah. Nah, bagi yang memakai metode ru'yah ya udah berarti digenapkan. Di Arab Saudi sudah terlihat, ya udah berarti diputuskan besok sudah masuk bulan baru. Jadi seperti itu. Seandainya hari Jumat juga mau puasa, boleh enggak? Boleh. Udahlah, saya hari Jumat juga puasa, hari Sabtu juga puasa. Meskipun tadi yang mengatakan, oh hari Sabtu itu sudah 10 Dzulhijjah, sementara tanggal 10 Dzulhijjah itu dilarang puasa. Dilarang puasa. Nah, maka di sini fatwa. Nah, fatwa kita jumpai fatwa dari para ulama, ternyata justru ini khususnya ulama-ulama Arab Saudi. Justru mereka banyak yang menfatwakan disuruh mengikuti keputusan pemerintahan yang sah di mana dia tinggal. Mantap baik. Nah, saya mau puasa hari Sabtu tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa. Kan? Ini pemerintah sudah ijtihad. Orang berijtihad ketika dia keliru dapat 1 pahala, ketika benar maka dia dapat 2 pahala. Kalau seandainya mau hari Jumatnya juga puasa, silahkan. Bahkan besok mau puasa pun boleh. Bahkan dari tanggal 1 mau puasa pun boleh. Seperti itu ya. Jadi kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah mulia? Karena di situ ada hari Arafah. Arafah bagi yang melaksanakan ibadah haji, maka nanti wukuf di sana. Nanti tolong kalau semuanya haji, amin. Amin. Pas wukuf itu maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Sampai sejak menjelang zuhur itu sampai matahari tenggelam, itu ada di Arafah. Gunakan waktu itu untuk berdoa, untuk zikir sebanyak mungkin. Jangan gunakan untuk jalan-jalan. Orang Indonesia, nah kadang seperti itu. Haji itu puncaknya adalah wukuf di Arafah. Yang harusnya dia gunakan semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah, malah digunakan untuk jalan-jalan. Di Arafah itu ada bukit yang dulu Nabi Adam dipertemukan dengan istrinya. Nabi Adam ketika turunkan ke dunia itu diturunkan di daerah mana? Sebagian mengatakan ada daerah India. Oh alam, hari itu juga belum ada yang tahu kan. Tapi sebagian mengatakan daerah India. Hawa di Jazirah Arab. Kemudian keduanya saling mencari. Nah, ketemunya itu di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu ada di Arafah. Lah orang Indonesia itu kadang banyak yang daki-daki ke Arafah. Sebenarnya enggak ada ibadah khusus harus daki Arafah. Daki Arafah terus nulis namanya biar dapat jodoh. Namanya ditulis disandingkan dengan nama siapalah yang dia pengen. Enggak. Justru pas hari Arafah itu ya perbanyak untuk zikir di situ sampai kapan? Sampai matahari tenggelam. Nah, itu yang keberapa? 2. Terus yang berikutnya, anna fiha yaumun nahri. Kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang istimewa? Karena di dalamnya ada hari menyembelih, hari berkurban. Ya kan? Orang diperintahkan untuk berkurban itu tanggal berapa, Rianto? 9. Hah? Iya, 9 motong boleh.
Orang nyembelih itu loh, nyembelih sapi pas Idul Adha itu tanggal berapa? 10 apa? 10 Dzulhijjah. Boleh juga dilakukan penyembelihan itu di hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Jadi di antara yang menjadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini istimewa karena di dalamnya juga ada ibadah kurban. Apa ayatnya? Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah dan berkorbanlah. Dari ayat itu inhar itu fi'il apa? Madi mudhari amr. Apa Fif? Inhar if'al madi fi'il amr, kata perintah. Kaidahnya nanti mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal kata perintah menunjukkan wajib. Maka nanti kita jumpai sebagian ulama ada yang berpendapat kurban bagi yang memenuhi syarat itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena Allah memakai kata perintah, fasholli li rabbika wanhar. Tapi sebagian yang lain berpendapat kurban itu hukumnya tidak wajib. Kenapa? Mereka berargumen dengan dalil lain. Karena ternyata dijumpai misalnya dalam hadis Rasulullah SAW bahwa Rasul mengatakan apabila salah seorang di antara kalian melihat hilal apa? Hilal bulan Dzulhijjah tanggal 1 itu, maka dan dia ingin aroda. Di situ Rasulullah pakai kata aroda, ingin berkorban, dan dia ingin berkorban, maka janganlah dia mencukur rambut dan jangan memotong kuku. Hadis itu dijadikan oleh sebagian ulama sebagai dalil hukum kurban tidak wajib. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan siapa yang ingin kurban, kalau nggak ingin ya berarti tidak dosa. Ala kulli hal, terlepas dari wajib atau tidak, tapi tadi ini hari yang luar biasa. Kalau seandainya kita punya kemampuan, kenapa tidak kita lakukan? Katakanlah itu sunnah, maka kalau dilakukan kita dapat pahala, kalau ditinggalkan kita rugi. Kita nyikapinya seperti itu. Oke, ditinggalkan tidak apa-apa, tapi kan kita rugi. Lihat, bukankah orang yang meninggal itu seandainya mereka diberi kesempatan untuk hidup, apa yang ingin mereka lakukan? Di antaranya fa'as-saddaqo wa akum minas sholihin. Saya pengen sedekah. Bukankah kurban itu bagian dari sedekah? Nah, jadi yang punya kemampuan kurban, maka jangan tinggalkan sunnah yang ini. Karena cuma di hari-hari ini, di hari-hari yang lain tidak kita jumpai. Kemarin sudah kurban, ya meskipun kemarin sudah kurban, sekarang punya kemampuan kembali kurban. Nah, nanti ada perbedaan mana yang lebih utama, kurban unta, sapi atau kambing? Mana yang lebih utama? Di situ para ulama berbeda pendapat. Nah, dia mengatakan kambing lebih utama, dia mengatakan unta lebih utama. Kerbau boleh enggak? Boleh. Kerbau boleh untuk korban. Jadi yang punya kemampuan untuk korbanlah. Karena di hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan orang yang mampu untuk berkorban tapi tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat musola kami, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Rasulullah nggak mau dekat-dekat sama orang yang punya kemampuan untuk korban tapi dia tidak mau korban. Terus ada keyakinan di sebagian penduduk di sini juga katanya kurban harus 7 kali berturut-turut. Kalau tidak maka kurbannya jadi batal. Tidak seperti itu. Tahun ini bisa kurban, tahun depan tidak bisa, ya udah nggak apa-apa.
Jadi tidak harus 7 kali berturut-turut kurban baru kurbannya sah. Terus sebagian juga ada yang sering ditanyakan, saya mau kurban tapi belum akikoh. Beda syariat akikoh dengan syariat kurban. Akikoh yang diperintahkan untuk mengakikoh itu siapa? Walinya, bisa orang tua atau kakek atau siapapun walinya. Sementara kurban masing-masing. Maka meskipun dulu belum diakikoi, maka tidak mengapa dia berkurban. Karena sering tiap tahun alasannya karena belum diakikoi. Tiap tahun. Kenapa tidak kurban? Nah, ini cabai mahal, belum akikoi dulu. Enggak, udah kurban. Nah. Terus kambing, kita tidak mungkiri ada pendapat yang mengatakan 1 ekor kambing boleh untuk semuanya. Ada pendapat itu, tapi juga sebagian ulama berpendapat 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Meskipun kita tidak memungkiri mereka memakai hadis Rasulullah SAW menyembelih 1 ekor kambing terus mengatakan ini untuk keluargaku, terus nyembelih lagi ini untuk umatku. Memakai hadis itu sebagai dalil boleh 1 ekor kambing meskipun rame-rame. Nah, sebagian yang lain berpendapat ya memahaminya tidak seperti itu, tapi memahaminya bahwa ketika 1 orang di situ sudah menyembelih 1 ekor kambing, maka keseluruhan itu sudah tidak makruh, artinya sudah terbebas dari perintah untuk kurban itu. Malam. Nah, kalau dalam mazhab Maliki, mereka mensyaratkan kalau mau patungan maka diusahakan harus 1 keluarga dalam mazhab Maliki. Kenapa? Karena kan dalam satu hadis, meskipun hadis itu diperselisihkan, nanti orang akan mengendarai hewan kurbannya. Nah, sekarang patungan, ternyata patungan sama tetangga. Nah, nanti yang bonceng malah istrinya tetangga gitu. Maka dalam mazhab Maliki itu disuruh yang 1 keluarga. Tapi dalam mazhab yang lain tidak. Yos gampang, itu terserah Allah nanti gimana cara ininya kan. Yang jelas ya masing-masing dapat. Nah, kalau toh yang kurban atas nama suaminya, maka insya Allah seluruh keluarga juga akan dapat bagian pahala. Tuh. Terus apa berkaitan dengan kurban? Orang yang sudah punya keinginan untuk kurban, maka mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai hewannya itu disembelih, maka dilarang untuk mencukur rambut atau memotong kuku, kecuali dalam mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi membolehkan, tidak mengapa. Tapi jumhur mayoritas melarang, ya minimal makruhkan gitu. Maka yang sudah punya keinginan untuk kurban, nah, sudah tidak memotong rambut, memotong kuku. Rambut yang mana? Wis rambut yang mana aja. Rambut yang mana aja itu sudah tidak boleh dipotong. Yang masalah kalau nyukur kumis baru dapat separuh ingat, waduh saya mau kurban. Dicukur nggak separuhnya. Kan pas nyukur separuh nggak ingat gitu kan. Sudah dapat separuh, waduh saya mau kurban. Gimana kumisnya tinggal separuh. Tapi ya gitulah ya, kalau bisa. Kami kalau sudah terlanjur ya tidak. Sebagian ulama mengatakan itu hukumnya makruh, sebagian ada yang mengatakan ya disuruh istighfar. Suruh istighfar. Dalam mazhab Hanafi tidak berdosa. Nah, siapa lagi? Berkaitan dengan hewan kurban, maka hewan kurban yang seperti apa yang dibolehkan untuk dijadikan kurban? Yang boleh dijadikan kurban adalah hewan kurban yang selamat dari 4 cacat. Al-arja al-bayyin arajuha. Pertama, kakinya tidak pincang apalagi patah. Yang kedua, al-aura al-bayyin auruha, matanya
kero, matanya bermasalah, hewannya apalagi buta, maka itu tidak bisa dijadikan korban. Yang ketiga al-maridul ladzi al-bayyin maraduha, hewan yang jelas-jelas sakit, jangan jadikan korban. Nah, cuma sekarang ada PMK, penyakit mulut dan kane apa? Kuku. Gimana statusnya hewan yang terkena penyakit PMK? Boleh tidak dijadikan korban? Kalau nggak salah MUI sudah mengeluarkan fatwanya itu tentang masalah itu. Nah, nanti silakan dicek kembali. Kalau tidak salah sih, ketika penyakitnya itu tidak sampai kronis fatal, maka tetap masih dibolehkan untuk dijadikan korban. Jadikan korban. Ya, panitia kan deg-degan ini. Yang sudah beli sapi takut kena PMK. Nah. Terus yang keempat apa? Al-hazilatul lati la tunqa. Hewan yang sangat kurus, kan? Sangat kurus, yus tinggal tulang dibungkus kulit gitu, dituntun, yang nuntun pun izin gitu. Yang seperti itu janganlah, jangan jadikan korban. Nah, itu 4 cacat. Adapun selain 4 cacat itu, maka tetap boleh dijadikan hewan kurban meskipun nanti ada yang makruh misalnya. Misalnya tanduknya patah. Nah, itu tetap masih sah dijadikan korban. Telinganya kadang ada yang dibolongi, ditindik, ya kan? Ya kan, kalau di perusahaan-perusahaan kan telinganya dikasih tanda. Apalagi? Perempuan, boleh enggak? Boleh. Boleh. Meskipun yang betina lah ya. Betina boleh. Meskipun yang lebih afdol adalah jantan. Yang lebih afdol itu jantan dan selamat dari semua aib, semua cacat. Tanduknya utuh, telinganya utuh, semuanya utuh. Kalau Rasulullah sering nyembelihnya itu bertanduk, terus kambingnya amlah putih, warnanya putih. Sapi apa yang putih? PO, sapi PO ya. Seperti itu. Apalagi yang sering itu. Yang berkorban, maka dia boleh memakan daging korban. Kalau dalam kitab-kitab fikih di situ disebutkan orang yang korban itu boleh mengambil 1/3 dari jatah korbannya. Makanya kalau mungkin ada sebagian yang masih masak, ya kan, setelah daging korbannya itu dipotong, diambil dagingnya, ada masak-masak untuk orang kerja. Kalau toh mau memakai seperti itu, maka biar jelas, itu kumpulkan saja orang yang berkorban, terus bilang minta izin sama yang korban. Jatah bapak-bapak itu kan 1/3. Maka ini sebagian kami ambil untuk dimasak. Boleh enggak? Boleh, ya silakan. Enggak boleh, ya udah bagian dia jangan diambil. Itu insya Allah nanti menjadi boleh. Alam bisawab. Nah, jadi 1/3 itu boleh. Hewan kurban tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Nah, itu sering. Pernah suatu ketika di Madinah itu Rasulullah melarang orang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kemudian tahun berikutnya orang-orang nanya, "Wahai Rasulullah, apakah tahun ini juga sama seperti tahun kemarin?" Rasulullah jawab, "Tidak. Tahun kemarin kenapa orang dilarang nyimpen banyak-banyak sehingga dibatasi tidak boleh lebih dari 3 hari? Karena kondisi sedang krisis. Sehingga Rasul tidak ingin dalam kondisi krisis malah orang yang berkorban ini nyimpen dagingnya dalam jumlah yang banyak. Jadi pengen semuanya dibagikan. Nah, sementara dalam kondisi normal maka silahkan mau disimpan 3 hari atau lebih, itu insya Allah tidak apa-apa. Apa nyimpen daging kurban sampai berapa minggu?
Boleh. Apa lagi biasanya? Tukang jagal jangan diberi bayaran dari daging kurban atau bagian dari kurban. Saya mau motong, bayarannya kepalanya, tidak boleh. Dia boleh ngambil daging kurban kalau sifatnya hadiah. Silahkan. Oh, dia sudah bantu motong, terus sama panitia dia nggak minta bayaran daging, dikasih ini sebagai hadiah, boleh. Nah, hadiah itu bedanya ya kalau dikasih diterima, alhamdulillah. Kalau tidak dikasih ya biasa wae, nggak usah ngamuk. Kalau ngamuk ya berarti dia masih mengharapkan bayaran dari situ. Apalagi masalah kurban. Nah, nanti. Nah ya. Jadi an-nafiha yauman nahri. Nah, terus yang berikutnya, kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu hari yang luar biasa? Karena ijtima'u ummahatil ibadati fiha. Karena di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini berkumpul induk-induk ibadah. Ya misalnya tadi ada apa? Haji, ya kan? Haji adanya di bulan Dzulhijjah ini. Apalagi puasa Arafah. Pokoknya semua ibadah-ibadah itu kurban. Nah, itu ada di 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Makanya ini disebut sebagai afdalul ayyamid dunya. Nah, yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashar. Rasulullah mengatakan, tidak ada hari di mana beramal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga jihad? Apakah jihad itu bisa menandingi amalan yang dilakukan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Rasulullah mengatakan, qala walal jihad fi sabilillah. Bahkan jihad pun tidak bisa. Illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali kalau ada orang keluar berjihad dengan nyawa dan hartanya lalu tidak ada yang kembali sedikit pun, berarti dia syahid, hartanya juga habis di medan jihad, itu baru bisa ngimbangi. Nah, ini sudah sekarang hari apa? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, hari ke-6. Nah, sudah lewat 6 hari. Sudah ngapain aja? Tadi, ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ilallah, fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amal soleh yang dilakukan yang lebih dicintai melebihi amal soleh yang dilakukan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini sudah lewat 6 hari nih. Coba kita noleh ke belakang. Apa yang sudah dilakukan selama 6 hari? Apa ndo? Yang dilakukan selama 6 hari? Nah, coba jangan sampai kita nyesal kan. Coba wong untuk perkara dunia saja kadang kita nyesal. Nah, kita bisnis ada kesempatan peluang dapat untung 1M gitu kan, ada kesempatan itu. Ternyata lewat. Wah, kita enggak bisa tidur kan. Karena waduh, masih kepikiran terus. Lah ini ada peluang seperti itu. Nah, kok kelewat. Cuma kita jarang nyesel. Maka masih ada berapa hari ke depan, manfaatkan itu, isi dengan amal soleh sebanyak mungkin, karena amal soleh yang dilakukan itu lebih baik dibandingkan amal soleh yang sama dilakukan di bulan yang lain. Sebaliknya, sebagian ulama mengatakan kalau amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah
itu pahalanya banyak, maka bermaksiat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga seperti itu. Nah, mulai rencanakan sama keluarga, sama istri, sama anak, ini masih ada berapa hari. Nah, apa nih yang bisa dilakukan? Oh, saya mau sedekah, silakan. Oh, saya mau puasa. Oh, saya mau kurban. Oh, saya mau perbanyak sholat. Tak apa-apa. Pokoknya jangan menyepelekan sekecil apapun amal, terlebih 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW pernah lewat kuburan, lalu Rasulullah nanya, siapa penghuni kubur ini? Dijawab, oh si Fulan bin Fulan. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, raka'atani khafifatani ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum, au kama qala Rasulullah. Rasul mengatakan 2 rakaat salat sunnah yang ringan itu lebih dicintai, lebih disukai penghuni kubur ini dibandingkan seluruh dunia yang sekarang kalian miliki. Artinya seandainya ini si mayit punya kesempatan untuk hidup kembali, meskipun untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, mereka ingin ngejar itu. Maka kalau kita pas nggak punya duit apa gitu, coba datang ke kuburan. Ngopo njaluk karo kuburan. datang ke kuburan. Tanya, kira-kira penghuni kubur ini seandainya masih hidup, apa yang ingin mereka lakukan? Mereka ingin sholat. Nah, sekarang kita masih hidup, apa yang mereka inginkan itu sekarang masih kita miliki. Baru nggak punya uang, ini nggak punya waktu lagi. Mereka itu pengen sholat loh. Mereka itu pengen sholat, meskipun sholat sunnah ringan, Al-Ikhlas sama An-Nas yang dibaca, itu lebih mereka inginkan. Mereka nggak menginginkan duit kita, enggak. Nah itu, pokoknya setiap kali kita merasa, kok kayaknya hidupnya berat apa, datang ke kuburan. Nah, ingat, ini penghuni kubur ini seandainya masih hidup, apa yang mereka inginkan? Ternyata mereka ingin sholat, mereka ingin berbuat baik. Lah saya kan masih hidup. Keinginan mereka itu sekarang masih saya miliki. Masa mau saya sia-siakan? Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang luar biasa, afdalu ayyamid dunya, maka tidak layak rugi seandainya hari yang paling utama seperti itu pun kelewat. Yang punya kemampuan haji, haji. Meskipun ya tahun ini banyak, makanya berhati-hati dalam memilih travel haji umroh itu. Yakinkan bahwa yang dipilih itu memang sudah punya izin resmi sehingga nanti sampai di sana tidak terlantar. Karena yang terjadi sekarang banyak orang-orang itu yang ternyata Arab Saudi tidak mengeluarkan visa haji furoda itu. Maka mungkin dengar kan, ada orang yang sudah bayar 250 juta, ada yang 300 juta, ternyata tidak bisa masuk Makkah. Dipulangkan lagi. Karena nggak semudah itu. Kita bisa darat di Jeddah pun belum tentu bisa masuk Makkah. Kalau visanya itu tidak sesuai, itu tidak akan diizinkan. Nah, maka pastikan kalau yang haji itu melalui jalur-jalur yang memang resmi lah, itu lebih aman. Nah. Wa'alam bishawab. Ya, di puasa serah, nanti puasa hari Arafah kalau mengikuti keputusan pemerintah ya berarti hari Sabtu tuh. Tapi kalau Jumatnya juga mau puasa silahkan. Kamis mau puasa silahkan, Rabu juga mau puasa silahkan. Jadi tidak ada lagi saling membuli, saling apa, enggak. Karena ini perbedaan masalah metode penentuan awal itu. Nah, jadi tidak goblok apa, enggak kayak itu. Enggak gitu. Yang komen seperti itu biasanya yang enggak paham. Kenapa kok sampai terjadi perbedaan itu? Itu ada
ada runtutannya, ada sebabnya yang jelas. Nah, terus tadi ya, buatlah rencana apa yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama ini. Yang berkorban, silahkan berkorban. Syukur-syukur misalnya, dia mau 1 ekor sapi 1 orang, punya kemampuan itu, kenapa enggak? Kenapa enggak? Enggak apa-apa. Karena itu nanti yang ya kita menyesal. Di akhirat itu baik yang orang yang berbuat amal soleh pun akan menyesal, apalagi yang berbuat dosa. Loh iya, orang beramal soleh kok menyesal? Kenapa? Karena dia pikirannya, loh kenapa dulu kok saya cuma infak 100.000, padahal saat itu saya bisa kok infak 1 juta. Itu mereka nyesel karena saya punya kemampuan itu, karena sudah tahu manfaatnya. Apalagi yang tidak mau korban gitu kan, saya dulu punya kemampuan untuk korban, kenapa saya malah nggak korban, malah habis untuk beli chip. Kata chip, chip sekarang setiap orang bapak-bapak semuanya seperti itu kan. Pokoknya kalau HP-nya sudah miring, tek gitu. Kenapa seperti itu gitu? Itu kan sedih sebenarnya. Ya Allah gitu kan. Itu untuk main chip habis berapa coba? Saya pernah diceritai ada yang habisnya sebulan kalau dihitung-hitung 5 juta. Korban itu sudah dapat kambing 1 sama ya kan. Lah kalau untuk chip yang kita nggak berbicara hukumnya, apa itu judi apa, ya, kita nggak bisa hukum. Untuk chip yang 5 juta dia bisa membelanjakan hartanya ke situ. Kenapa untuk korban kok berat sekali? Itu baru chip. Lah burungnya berapa sekali beli burung? Puluhan juta. Duit. Puluhan, ya sudah, apa itu hobi mubah, iya mubah. Boleh. Kan? Tapi imbangilah dengan ya maaf. Misalnya yang merokok semurah-murahnya rokok itu berapa sebungkus? Pirondo? Kok apal kowe? Ngerokok kowe? 10 ini rokok apa? Mantra berapa? Ada rokok, tapi rata-rata di sini orang ngerokok itu berapa? 20 itu. 20 sebulan itu berarti berapa itu? 600.000 ya. 600.000, saya nggak berbicara hukum ya. 600.000, wis 10 bulan aja itu sudah dapat 6 juta ya. 6 juta. Korban pira Pak Sukir di sini yang paling mahal? 3 juta. Kan separuhnya dari untuk rokok. Kenapa mampu korban? Masa dari dulu sampai nanti hari kiamat alasannya nggak mampu terus untuk korban. Tapi untuk yang kayak gitu mampu gitu. Nah, jadi memang harus dipaksa kadang. Ya nggak wajib ya. Menurut jumhur memang nggak wajib. Tapi kadang ada hal-hal yang butuh dipaksakan. Karena kalau tidak kita ngikuti hawa nafsu kita. Kalau ngikuti hawa nafsu, ya nggak akan mungkin yang seperti itu dilakukan. Harus paksa, kurban. Nah, ajarkan anak gitu. Enggak apa-apa itu, sekolah-sekolah kadang galang apa ya, itu latihan lah. Latihan kurban. Patungan, satu kambing, potong bareng-bareng. Nah, kadang seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi ini kesempatan yang luar biasa, tolong manfaatkan sebaik mungkin. Jangan lewat gitu, nanti kita nyesel. Tahun depan gitu lagi nyesel lagi. Cuma nyesel. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang kita sampaikan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.